Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Pesan Yesus kepada Suster Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang yang lemah lembut dan rendah hati, serta anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa itu paling serupa dengan hatiku. Merekalah yang menguatkan aku pada saat-saat pedih ajalku. Aku melihat mereka sebagai malaikat-malaikat dunia yang akan berjaga-jaga sekitar altar-altarku. Aku mencurahkan karunia-karuniaku atas mereka itu. Karunia-karunia hanya dapat diterima orang yang rendah hati. Orang yang rendah hatinya kulimpahi kepercayaanku. BHF 12:20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan seruan tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Terimalah mereka dalam hati-Mu. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman putra-Mu yang mengagumkan, dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, para devosan yang berbahagia dalam kerahiman ilahi, damai Kristus. Hari Kamis, 1 Oktober 2020. Kita masuk bulan Oktober 2020, gereja menghormati sebagai bulan Rosario. Melalui Maria, kita semakin mencintai Tuhan Yesus dengan berdoa Rosario di dalam keluarga dalam situasi pandemi COVID-19. Kita juga merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Maka marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Bersama dengan saya, Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus,
Surabaya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, kita bersyukur sebagai orang-orang beriman yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, menggerakkan kita, menjernihkan pikiran kita supaya kita mampu bertindak dalam perbuatan belas kasih ilahi. Dalam Injil kita merenungkan orang yang masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, ia bertobat. Yang kedua, menjadi seperti anak kecil. Yang ketiga, merendahkan diri. Yang keempat, merendahkan diri seperti anak kecil. Dan yang kelima, menyambut seorang anak di dalam nama Tuhan, berarti ia menyambut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan gereja kita merayakan pesta Teresia kanak-kanak Yesus. Seorang kanak-kanak ia selalu terbuka dan bergantung kepada orang tuanya. Ketika Teresia masih kanak-kanak mengalami derita yang luar biasa. Ia ditinggal mati oleh ibunya dan Pauline ibu berikutnya, sampai ia sakit parah karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ketika memandung patung Bunda Maria, Teresia merasakan Bunda Maria tersenyum padanya dan ia pun menjadi sembuh. Dari sinilah saudara-saudariku yang terkasih, seorang anak-anak akan selalu bergantung kepada orang tuanya. Ketika kehilangan ibunya, maka ia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Ketika Bunda Maria tersenyum, di dalam gambaran patung Bunda Maria, Teresia mengalami kesembuhan karena ada sukacita. Dalam peristiwa lain, suatu ketika Teresia pernah mendoakan seorang penjahat yang berada di dalam penjara. Karena penjahat itu pernah melakukan 3 kali pembunuhan, Teresia melakukan silih terhadap orang yang jahat itu. Artinya silih, Teresia menghindari hal-hal yang ia sukai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengubah hati penjahat itu. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Teresia sangat bahagia. Ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku para devosan yang berbahagia, Teresia sangat mencintai Yesus.
Teresia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus. Maka ia masuk biara Karmel agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan belum mengasihi Tuhan Yesus. Titik persoalannya, Teresia terlalu muda. Ia masih kanak-kanak. Jadi Teresia berdoa dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu, selalu berdoa dan terus-menerus berdoa. Hingga akhirnya ketika umurnya 15 tahun atas izin khusus dari Paus, Teresia diizinkan masuk ke dalam biara Karmelit di Lisieux. Keluarga saudara-saudari terbentuk atas dasar kesepakatan cinta kasih suami istri. Suami istri patut bersyukur jika menerima kehadiran anak-anak sebagai buah-buah perkawinan mereka. Allah yang memberkati, Allah yang menyatakan cinta kasih-Nya dengan pula kehadiran anak-anak dalam kehidupan keluarganya. Maka sayangilah anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak pun mampu berdoa seperti Santa Teresia dari Lisieux, sahabat Yesus. Tuhan Allah memberikan anak-anak kepada orang tua sebagai kasih-Nya bagi kita dan sebagai tanda kehidupan. Kita bisa melihat dari kitab Ulangan bab 7 ayat 13, kitab Mazmur bab 127 ayat 3. Berkaitan dengan anak-anak, orang tua menerima berkat kasih karunia melalui anak-anaknya. Tuhan Allah menyediakan berkat melalui anak-anak. Tuhan Allah mendewasakan kita sebagai orang tua melalui proses pengasuhan anak-anak. Kita bisa baca dalam kitab Ratapan bab 4 ayat 2, kitab Ulangan bab 28 ayat 4 dan 11, kitab Bilangan bab 5 ayat 28. Saudara-saudari, para devosan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak itu selalu terbuka pada orang tuanya. Ia selalu nurut, patuh, dan taat. Ia tidak pernah membantah. Anak-anak selalu bergantung kepada orang tuanya. Hal ini sangat penting dalam kehidupan beriman. Kita yang sedang bersimpu di hadapan sakramen Maha Kudus, bersikaplah seperti kanak-kanak, terbuka dan bergantung kepada Tuhan, seperti sikap Santa Teresia. Duduk diam, merenungkan sabda Tuhan, supaya Tuhan Yesus merasuki kehidupan spiritual kita. Biarlah kita lemah supaya Tuhan Yesus menguatkan iman kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita dari kuasa kematian, kuasa maut, dan kekuatan dosa. Maka kita memohon ampun dan menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, para devosan sekalian, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya." Yohanes bab 4 ayat 34, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 8. Saudara-saudari, taatlah seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dan bersikaplah terbuka seperti anak-anak, dan hormatilah anak-anak sebagai anugerah berkat dari Tuhan.
Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, pada bulan Oktober kita bersikap seperti Bunda Maria yang selalu terbuka kepada Allah. Hatinya menerima Allah, ia wujudkan dengan menerima Sang Putra yang menjadi manusia, dikandungnya dan dilahirkannya, dididiknya sebagaimana anak-anak secara normal, bertumbuh, kuat, dan dewasa secara jasmani, dan hidup dalam tradisi hidup secara rohani. Saudara-saudari, semoga kita juga yang duduk bersimpu di hadapan sakramen Maha Kudus semakin terbuka, mengandung sabda dalam hati kita, hidup dalam perutusan mewartakan sabda Tuhan seperti Bunda Maria seumur hidupnya, yang taat kepada Bapa, setia pada Yesus, di dalam cinta kasih Roh Kudus. Hendaknya para devosan menghormati Bunda Maria melalui doa rosario, sehingga semakin mencintai Allah Bapa, mencintai Allah Putra, dan mencintai Allah Roh Kudus. Saudara-saudari para devosan yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan dengan novena. Marilah berdoa bersama-sama. Yesus yang Maha Rahim, kami mohon, terimalah jiwa orang lemah lembut dan anak-anak kecil ke dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasih. Kerendahan hati dan kelemah lembutan mereka telah memukau seluruh isi surga dan berkenang dalam hati Bapa surgawi. Mereka bagaikan rangkaian bunga di hadapan takhta Allah yang menebarkan aroma harum mewangi dan menyukakan hati Allah. O sumber kerahiman dan segala kebaikan, demi kasih dan perkenanan-Mu kepada mereka yang lemah lembut dan rendah hati, kami memohon dengan sungguh, berkatilah seluruh dunia, supaya semua jiwa dapat bersama-sama memuliakan kerahiman-Mu yang tak terhingga selama-lamanya. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri pernah bersabda, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Biarlah jiwa orang lemah lembut dan anak-anak kecil ini menjadi cermin bagi kami untuk semakin dapat menemukan diri-Mu pada kami, karena Engkau memang sungguh lemah lembut dan rendah hati bagi kami semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Terimalah dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim, semua jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Jiwa-jiwa ini membuat surga terpesona, dan mereka adalah kesayangan Bapa Surgawi. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim dan Maha Baik, berkat kasih-Mu terhadap jiwa-jiwa ini, dan berkat kerendahan hati yang ada pada mereka, kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh dunia, agar semua jiwa
bersama-sama melambungkan nada kerahiman-Mu sepanjang segala abad. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwi Joko, dan para imam, biarawan biarawati. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan masing-masing. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa sumber kehidupan kami, Arahkanlah tatapan mata-Mu yang maha rahim kepada jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta kepada jiwa anak-anak kecil yang dihimpun di dalam hati Yesus yang maha rahim. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai Putra-Mu. Keharuman mereka membumbung dari bumi dan mencapai tatah-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, doa novena hari ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Oh rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat di dapat